Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran pada saat ini adalah pada bab 1, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Berikut adalah peta kompetensi pembelajaran. Menggambar flora, fauna, dan alam benda nanti kita akan menjelaskan tentang objek, komposisi, teknik, dan pengertian menggambar. Nah, alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Contohnya burung juga merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Motif burung hong, seperti halnya negara Cina, itu burung ini sangat berpengaruh pada perkembangan motif-motif di Cina. Kalau di Nusantara banyak menggunakan burung yang umum, bahkan burung cendrawasih yang berasal dari Irian Jaya. Baiklah, yang pertama A. Pengertian menggambar. Nah, mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu, kita baca bersama-sama. Pengertian menggambar, gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan bagi manusia purba. Gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Yaitu tentang menggambar ternyata sudah ada sejak zaman purba dulu sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, itu ada contohnya ya. Ada contoh gambar perburuan pada dinding gua. Yang B, objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Ya. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar, ya. Karena banyak sekali objek-objek di alam yang kita tidak bisa mengeksplornya, mungkin terlihat atau tidak terlihat saking jauhnya, ya. Dan banyak sekali objek-objek di alam semesta ini, baik itu yang benda hidup maupun benda mati. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda ini merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda juga merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Ya. Contoh ada gambar flora, bisa tanaman, dedaunan ataupun bunga, bisa fauna. Kalau fauna berarti hewan, bisa burung dan lain sebagainya. Bisa alam benda, ya, bisa awan, gunung dan sebagainya. Berikutnya adalah komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi antara kanan dan kiri sama persis, itu namanya simetris. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Jadi antara objek bagian kanan dengan objek di bagian kiri tidak sama persis, tetapi menunjukkan keseimbangan. Itu namanya komposisi
asimetris. Berbeda dengan simetris tadi yang sama persis. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang lebih terang. Ingat ya. Jadi yang mempunyai kesan lebih gelap itu lebih berat. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Ya. Ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Contohnya bisa dilihat di situ. Ada komposisi simetris dan komposisi asimetris.